Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa ngopi. Guys, makin panas. Ini asli berani banget. Usai debat capres yang ketiga, seorang ibu rumah tangga dan juga mantan simpatisan Prabowo berani rujak Prabowo habis-habisan. Terkait perdebatannya dengan Anies Baswedan di debat capres ketiga, langsung menjadi sorotan warganet +62 tentang kegagalan Prabowo mengelola kebun singkong dan utangnya sebagai Menteri Pertahanan yang sangat fantastis, lebih dari 300 triliun. Dan ini asli dirujak oleh emak-emak +62 ini ya guys ya. Oke guys, pada penasaran siapakah dia dan seperti apa reaksi mereka ini? Langsung saja kita saksikan. Let's go! Pak Anies. Hai, aku bukan Bella dan aku bukan pramugari, tapi aku mama biasa. Gini guys, mak sambil biasa, lucu, sambil aku mak ngomong warganet soal yang debat capres sangat cawapres tadi the best. malam ya. Capres saja ya. Nah, itu yang pertama aku catat Kemenhan kebobolan 700T, kebobolan hacker di tahun 2023 oleh hacker, padahal anggarannya tuh 700T. Kamu tahu nggak sih uang 700T itu kayak apa banyaknya? Waduh, banyak banget. Itu satu aku ambil truk sampel itu. ya, 1T itu kan 1000 miliar. Ya, apalagi kalau aku dibelikan ambil ke 10 kerupuk miliar itu. aja, 10 miliar. Itu bisa Waduh. buat beli tanah 1 hektar dan di atasnya dibangun 100 unit rumah yang layak huni untuk rakyat. Ya. Aku tahu banget karena aku pernah ngelakuin itu gitu ya. Dan itu lokasinya nggak usah jauh-jauh dari kota, tapi nggak desa-desa banget. Jadi tengah-tengah gitu, yang layak lah untuk hidup. Rakyat itu layak banget dan sehat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ternyata salah satu capres kita itu kaya banget, punya tanah 340.000 hektar. Ini luas pakai satu banget provinsi guys. itu. Nah, saya aja bangun perumahan 1 hektar. Itu uang dari mana ya Itu bisa membeli untuk sebanyak 100 itu? unit rumah layak huni. Dan tahu nggak harganya berapa? Yang saya pernah beli tanah 1 hektar itu ada yang harganya 3,5 miliar, ada yang harganya 10 miliar tergantung lokasinya. Dan itu untuk beli tanah itu yang untuk aku bisnis saja aku harus ngutang bank, harus ngajak investor. Ini 340.000 hektar. Duitnya dari mana? Ya, dari mana duitnya? Waduh. Yang ketiga, padahal dia cuma pensiunan jenderal gitu ya. Dan itu kan ya, kemarin perusahaannya bilang sih ada akan kayaknya nggak gede-gede banget rakyat, sih. akan melindungi negara, akan melindungi kekayaan SDA gitu. Padahal sudah 5 tahun hampir habis itu menjabat. Ngapain aja kemarin? Kok bisa tuh Rohingya lolos banyak masuknya? Ngapain aja? Oh iya benar. Terus kok benar, bisa itu tuh kan tugas Menteri Pertahanan ya. Kayunya gede-gede pada kemana itu? Terus kemana tuh batu bara, nikel, emas kita yang luar biasa banyak, tapi rakyatnya ya udah masuk kantong, susahnya udah minta masuk ampun. kantong. UKM pada sepi, pasar pada sepi gitu ya. Yang rame online, oke, online yang rame, tapi hanya segelintir orang yang kena money laundry gitu. Kalau onlinenya biasa nggak rame. Silahkan ya, aku nggak provokasi. Kan di tangan kamu, masa mau ya, kita sependapat kok sama cuma jadi doang. Pilih yang realistis, pinter ngomong tapi pinter aksi. Ya, sudah betul, ada buktinya setuju. kan dari aksinya. Pintar ngomong tapi juga cerdas. Kerja doang nggak bisa ngomong, kita nggak ada apa-apanya di mata ASEAN, nggak ada apa-apanya di mata dunia, ya nggak sih? Ya, Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ini saya kira tidak pantas. Saya terus terang aja saya agak kecewa. Pak Prabowo jadi sepertinya lupa jadi dia nggak kejadian ambisi jadi presiden, udah 3 kali ketika Bapak gagal. berpidato di depan kami para pendukung Bapak yang mengatakan pemilu ini penuh kecurangan. Kita harus terus melawan. Kita tidak boleh berdiam diri dengan kecurangan yang terjadi. Dari pidato itu Pak, kami para pendukung Bapak melakukan aksi besar-besaran di depan KPU dan Bawaslu sehingga menimbulkan korban nyawa dan korban luka. Waktu Saya salah satu simpatisan pelakunya, Prabowo dulu ya. Menikmati gas air mata yang ditembakkan oleh aparat saat itu demi membela Bapak, demi membela ketika Bapak mengatakan ada kecurangan yang terjadi di pemilu 2019. Sekarang Bapak berkata bahwa jangan demi ambisi pribadi. Saat itu demi ambisi siapa Pak? Demi ambisi Bapak yang mengorbankan nyawa pendukungnya. Setelah nyawa pendukungnya hilang,
Bapak dengan enak bergabung dengan visi menikmati kekuasaan. Dan sekarang Bapak berbicara tentang etika dan ambisi itu sakit banget ketika itu, Bapak yang harus kita dikhianati waktu itu, emosional dan lebih mementingkan kepentingan Bapak sendiri dari nyawa para pendukung Bapak yang sudah hilang ketika mengepung KPU dan Bawaslu akibat dampak dari ucapan Bapak di pidato yang katanya 2019 penuh dengan kecurangan, dan kita harus benar. Jadi hentikan Pak playing victim. Semua masyarakat sudah tahu sifat Anda, bahwa Anda lebih berambisi demi kekuasaan pribadi, bukan demi masyarakat. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Ada lagi omon-omon. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong omon-omon kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Mau diomon-omon nih. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Iya, mendingan pandai ngomong daripada pelanga pelongo ya. Pandai ngomong tapi pinter gitu ya. Nggak kayak dia, langsung emosional terus. Nggak kayak dia, tiap kali diberikan pertanyaan atau tanggapan tentang kerjanya selalu tanggapi dengan emosional, dengan emosi, dengan amarah, lalu ngejek, lalu dengan kata-kata yang sedikit agak menyindir ya. Nah, itu mending kalau Pak Anies kerjanya jelas, prestasinya jelas, selama dia menjabat jadi gubernur itu hasilnya jelas, dan kita mungkin sama-sama tahu ya, itu sudah banyak beredar itu di sosial media, di mana aja itu sudah ada. Dan termasuk Pak Gemoy ini juga selama menjabat jadi Menteri Pertahanan itu prestasinya ada juga. Food estate hancur, rugi total triliunan, dan juga alutsista yang bekas dibeli, itu prestasinya guys. Dan bahkan kemarin sempat disindir oleh Pak Anies kalau prestasi Pak Gemoy ini diberikan 11 dari yang 100 itu yang diberikan nilai oleh Pak Anies. Kalau Pak Ganjar kemarin memberikan nilai tentang kinerjanya Pak Gemoy ini itu 5 katanya ya, dan beliau katanya tersinggung nih. Oh, jangan tersinggung lah Pak ya, kita di sini kan debat. Kalau debat ya boleh, jangan, kalau ngadu data itu terang-terangan, jangan ngadu data sambil ngopi. Kalau bercerita sambil ngopi itu curhat namanya ya. Tapi kalau debat itu berani ngadu data, itu bagus, mantap, baru gentleman, baru seorang tentara itu. Oke, jangan gebrak-gebrak meja aja yang berani ya, tetapi ngadu data nggak berani. Waduh, saya jadi nggak waras jadinya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan jangan lupa nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Salam akal sehat. Thanks for watching.